Abu Nawas diangkat menjadi menteri kegilaan. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rashid sedang bosan luar biasa. Semua menteri tampak terlalu serius dan kaku seperti tiang lampu yang kehabisan minyak. Tidak ada yang bisa membuat sang sultan tertawa. Akhirnya Sultan berseru, "Aku ingin satu menteri baru. Menteri yang bisa membuat istana ini tertawa setiap hari." Semua orang saling pandang, lalu hampir serempak berbisik, "Hanya satu orang yang cocok, Abu Nawas." Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dengan jubah lusuh dan senyum santai, ia datang sambil membawa kendi air. "Abu Nawas," kata Sultan, "aku mengangkatmu menjadi menteri kegilaan." Abu Nawas menatap Sultan dengan wajah bingung pura-pura. "Ampun tuanku, apakah kegilaan di negeri ini sudah sampai perlu diatur?" Sultan tertawa, "Benar. Dan kau yang akan mengaturnya. Tugasmu sederhana. Pastikan tidak ada orang yang lebih gila dariku." Hari pertama tugas, Abu Nawas langsung keliling kota membawa kendi airnya. Setiap orang yang dilihatnya ditanya, "Apakah engkau sudah cukup gila hari ini?" Dan orang-orang bingung. Ada yang jawab, "Belum." Abu Nawas pun meneteskan air dari kendi ke kepala mereka sambil berkata, "Nah, sekarang sudah sedikit gila. Itu tanda restu dari Menteri Kegilaan." Kabar pun menyebar cepat. Siapapun yang ingin bahagia harus sedikit gila. Hari kedua Abu Nawas di istana. Sultan ingin tahu hasil kerjanya. "Abu Nawas, bagaimana keadaan rakyatku?" Abu Nawas menjawab, "Semua mulai gila, tuanku. Mereka menari di pasar, tertawa tanpa sebab. Bahkan ada yang bercakap dengan kambingnya." Sultan heran, "Lalu apa yang kau lakukan?" "Saya beri penghargaan, tuanku, karena mereka lebih bahagia daripada para menteri di istana." Sultan tertawa, tapi penasaran, "Kalau begitu, bagaimana dengan para menteri di sini?" "Ah, mereka belum saya obati, tuanku. Mereka masih berpura-pura waras." Hari ketiga, ujian kegilaan. Sultan ingin menguji Abu Nawas. Ia memberi perintah aneh. "Abu Nawas, aku ingin engkau membuatkan aku kuda terbang untuk besok pagi." Abu Nawas mengangguk, "Baik, tuanku. Tapi syaratnya, tuanku harus menyiapkan istal di awan." Sultan tertawa terbahak-bahak, "Kau memang menteri kegilaan sejati." Abu Nawas menunduk, "Ampun, tuanku. Bukan saya yang gila, saya hanya mengikuti perintah orang yang meminta kuda terbang." Sultan langsung terdiam, lalu meledak tertawa hingga air matanya keluar. Akhir cerita. Sejak hari itu Abu Nawas tetap menjadi menteri kegilaan, tapi seluruh istana jadi lebih bahagia. Setiap kali ada orang bertingkah aneh, Sultan hanya berkata, "Biarkan saja, mungkin itu peraturan dari menteri kegilaan." Dan Abu Nawas akan menjawab santai, "Selama kegilaan membuat orang tertawa, maka itu bukan penyakit, itu obat." Kadang, sedikit kegilaan adalah cara terbaik untuk tetap waras di dunia yang terlalu serius. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Ia baru saja membeli sekantung kurma dan ingin menikmati camilan manis itu di bawah pohon rindang. Tapi belum sempat ia duduk, tiba-tiba datang seorang pria dengan rambut acak-acakan, mata melotot dan memakai baju terbalik. Ia berlari ke arah Abu Nawas sambil berteriak, "Cinta sejatiku, aku akhirnya menemukanmu." Abu Nawas terkejut bukan main. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan apakah si pria gila itu sedang berbicara dengan orang lain. Tapi pasar sedang sepi, dan jelas-jelas mata pria itu mengarah langsung padanya. "Cinta sejatimu?" tanya Abu Nawas sambil mundur satu langkah. "Iya, kamu. Rambutmu, matamu, dagumu yang berbulu seperti kambing, semuanya sempurna," jawab si pria sambil mendekat. Abu Nawas merasa ini bukan hari yang baik untuk makan kurma. Ia mulai berpikir keras, ini orang gila atau utusan dari istri saya yang menyamar. Tapi sebelum sempat melarikan diri, pria itu sudah memeluknya erat. "Duhai bidadaraku yang berjanggut, menikahlah denganku." "Astagfirullah. Lepaskan aku, wahai makhluk kebingungan," teriak Abu Nawas. Ia mencoba melepaskan pelukan, tapi pria itu kuat seperti unta yang minum kopi. Orang-orang di pasar mulai menonton. Beberapa bahkan mulai bertepuk tangan, mengira ini bagian dari pertunjukan seni jalanan. "Baiklah, baiklah," kata Abu Nawas mencoba tetap tenang. "Kau ingin menikah denganku, ya? Tapi kau harus tahu aku ini bukan orang biasa. Aku punya syarat berat." Pria itu tampak semangat. "Apapun demi cintaku padamu."
Katanya sambil berlutut. Abu Nawas berpikir cepat. Pertama, kau harus bisa terbang seperti burung merpati sambil membawa kambing. Pria itu berpikir sejenak lalu berkata, "Tunggu sini, aku akan coba." Ia pun berlari ke arah kandang kambing di ujung pasar. Semua orang mulai tertawa. Abu Nawas dengan cepat mengambil kurma dan duduk di bawah pohon. Kurma ini lebih waras dari pria tadi, gumamnya. 5 menit kemudian, pria itu kembali dengan seutas tali, seekor kambing kecil, dan 2 daun pisang besar yang diikat di lengannya seperti sayap. "Aku siap terbang," katanya penuh semangat. Abu Nawas sampai tersedak kurma. "Ya Allah, aku hanya bercanda. Cinta tidak mengenal batas," kata pria itu. Ia naik ke atas tong kayu dan melompat. Hasilnya, ia jatuh menimpa kambing dan mereka berdua mengembik bersamaan. Penonton tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas mulai berpikir apakah ini adalah hukuman atas semua tipu muslihatnya selama ini. Setelah ditenangkan oleh warga dan diberi segelas air, pria itu akhirnya duduk tenang di samping Abu Nawas. "Maafkan aku, wahai kekasih. Aku pikir kamu adalah istri masa depanku yang berubah wujud karena mantra sihir." Mereka berdua pun tertawa. Sejak hari itu, pria itu tidak lagi mengejar Abu Nawas, tapi malah membuka warung kecil di pasar yang menjual kambing, terbang dari daun pisang. Ia tetap santai seperti biasa, tapi setiap melihat kambing, ia langsung waspada takut pria itu kembali melamar dengan kostum burung. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin berlibur ke negeri seberang. Tapi sebelum pergi, ia butuh seseorang untuk menggantikan sementara jadi raja. "Aku butuh orang bijak, jujur, dan sedikit gila agar istana tidak membosankan," kata sang raja. "Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang terpilih?" Maka mulailah Abu Nawas memerintah sebagai Raja Abu. Hari pertama, ia membuat pengumuman. Mulai hari ini, semua rakyat harus berjalan mundur di hari Senin. Seluruh rakyat protes. "Mengapa harus berjalan mundur, tuanku?" Abu Nawas menjawab, "Supaya kita tidak melupakan masa lalu." Hari Selasa, ia mengeluarkan dekret baru. Setiap ayam yang berkokok lebih dari 3 kali akan ditahan karena mengganggu ketenangan. Pagi, keesokan harinya, penjaga istana bingung karena kandang ayam penuh sesak. Seekor ayam bahkan menggugat ke pengadilan ayam. Hari Rabu, Abu Nawas membuat kebijakan paling aneh. Semua kucing istana harus diberi gelar bangsawan. Kucing penjaga dijadikan Sir Meong, kucing tukang masak menjadi Lady Purr, dan kucing liar dijadikan Tuan Bulu Halus. Seekor anjing penjaga merasa iri dan kabur dari istana. Hari Kamis, Abu Nawas memerintahkan agar semua orang yang bernama Ali mendapat jatah roti 2 kali lipat. Saat ditanya kenapa, ia menjawab, "Karena nama Ali pendek dan hemat tinta saat dicatat." Toko tukang cap sibuk mengganti nama orang sekampung jadi Ali semua. Hari Jumat, Abu Nawas mendirikan Kementerian Pekerjaan Aneh. Tugasnya meneliti apakah kuda bisa tertawa dan apakah bayangan bisa dipungut. Gaji mereka dibayar dengan biji semangka karena menurut Abu Nawas bijinya banyak jadi terkesan mewah. Hari Sabtu, ia mewajibkan seluruh menteri mengenakan sandal jepit ke rapat resmi agar mereka ingat mereka masih menginjak bumi, kata Raja Abu. Menteri Pertahanan terpeleset di tangga, Menteri Keuangan kehilangan 1 sandal, dan tetap rapat sambil jinjit. Puncaknya di hari Minggu, Abu Nawas membuat sayembara. Siapapun yang bisa tertawa paling keras akan diangkat jadi penasihat raja. Rakyat pun berkumpul tertawa keras-keras sampai ada yang mimisan. Yang menang justru bayi yang tertawa sambil kentut. Saat Raja Harun pulang, ia mendapati istana penuh ayam bersuara rendah. Kucing berdasi, rakyat jalan mundur, dan semua orang dipanggil Ali. Raja berkata, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan pada kerajaanku?" Abu Nawas menjawab, "Tenang tuanku, ini semua hanya simulasi kerajaan bahagia." Alih-alih marah, Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang gila, Abu Nawas, tapi mungkin hanya orang gila yang bisa membuat kerajaan ini tertawa selama seminggu." Sejak itu, setiap tahun, seminggu penuh dijadikan Pekan Abu Nawas.
di mana semua aturan jadi bebas, asal tidak lupa pakai sandal jepit. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menyantap roti kering dan secangkir teh panas. Ia tampak tenang, walau dompetnya lebih ringan daripada bulu merpati. Hari ini adalah hari yang baik untuk tidak bekerja, gumamnya bijak, seperti biasa. Tiba-tiba, dari ujung jalan pasar, muncullah 3 perempuan cantik, bak bidadari turun dari angkot unta. Mereka mengenakan jubah berkilau dan perhiasan gemerlap. Orang-orang pasar langsung heboh, dan pedagang sayur pun sampai salah kasih harga daun. Bawang jadi lebih mahal dari emas. Ketiga perempuan itu melirik-lirik ke arah Abu Nawas. Si sulung berkata, "Lihat pria itu, ia tampak bijaksana. Si tengah menimpali, kaya seperti penyair miskin yang hidupnya penuh misteri. Yang bungsu menyeringai, atau mungkin ia cuma pengangguran tampan." Tanpa basa-basi, mereka menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Wahai Tuan Abu Nawas, kami ingin menguji kecerdasan dan ketahanan imanmu. Tapi kami juga ingin tahu apakah engkau tahan godaan wanita secantik kami, Abu Nawas." Sambil menyeruput teh, Abu Nawas menjawab santai, "Tergantung apakah kalian bawa makanan." Godaan pun dimulai. Si sulung mendekat sambil menyanyi lagu-lagu cinta kuno yang bisa membuat onta menari. Si tengah menari-nari seperti burung merak tersengat listrik. Dan si bungsu, ia hanya duduk diam dan berkata dengan suara merdu, "Kalau kau mau, aku bisa memasakkan nasi kebuli tiap hari." Abu Nawas mulai berkeringat. "Ya Allah, ini lebih berat dari ujian matematika waktu kecil," katanya dalam hati. Ia pun mulai berpikir bagaimana caranya keluar dari jebakan ini tanpa kehilangan harga diri dan tanpa kehilangan kesempatan makan gratis. Lalu muncullah ide cemerlang. Ia berkata, "Wahai para bidadari jelmaan godaan dunia, aku ini lelaki miskin, tapi aku punya satu kekuatan, aku bisa membaca pikiran." Ketiga perempuan itu tampak terkejut. "Coba buktikan!" tantang mereka. Abu Nawas menatap si sulung dan berkata, "Kau sedang memikirkan perhiasan emas dari pasar sebelah." Si sulung terkejut, "Benar." Lalu ia menatap si tengah, "Kau berpikir kalau aku ini sebenarnya cari tampan untuk jadi suamimu." Si tengah tersipu, "Kau benar." Lalu ia menatap si bungsu, tersenyum nakal dan berkata, "Dan kau sedang berpikir kenapa kau bertemu orang sekeren aku justru saat kamu kehabisan uang." Si bungsu melongo, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Mereka bertiga pun menyerah dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau lulus. Tapi tetap saja, kita bertiga ingin makan siang bareng kamu." Abu Nawas mengangguk. "Asal kalian yang traktir, aku siap digoda tiap hari." Maka pergilah mereka ke warung kebab langganan Abu Nawas, dan sejak hari itu, namanya dikenal bukan hanya sebagai orang cerdas, tapi juga pria yang tak hanya tahan godaan, tapi bisa membalikkan keadaan jadi makan gratis. Abu Nawas dan pedagang timbangan ajaib. Di sebuah pasar yang ramai di kota Baghdad, hiduplah seorang pedagang bernama Hammam. Ia terkenal bukan karena dagangannya yang murah, tapi karena timbangan ajaibnya. Setiap orang yang membeli 1 kilo, entah bagaimana selalu mendapat kurang. Tapi Hammam selalu berkata, "Wahai pembeli, timbanganku jujur seperti hatiku." Suatu hari Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan di pasar, mendengar keluhan dari banyak orang soal si Hammam. Abu Nawas pun penasaran dan berniat memberi pelajaran. Dengan jubah compang-camping dan wajah polos, ia mendekati lapak Hammam. "Aku ingin membeli 1 kilo kurma," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Hammam melihat penampilan Abu Nawas yang seperti orang miskin, lalu tertawa kecil. "1 kilo? Bisa. Tapi bayar dulu," kata Hammam. Abu Nawas pun menyerahkan uang pas sesuai harga yang tertera. Hammam menimbang kurma dengan senyum kemenangan. Timbangannya tentu saja sudah diatur untuk curang. Lalu ia membungkus kurma dan memberikannya ke Abu Nawas. Namun sebelum pergi,
Abu Nawas berkata, "Oh iya, aku ini sebenarnya utusan dari wali kota Baghdad loh." Mendengar itu, wajah Hammam langsung pucat seperti kain dijemur seminggu. "Utusan wali kota," gagapnya. Abu Nawas mengangguk. "Betul, wali kota memerintahkan untuk memeriksa kejujuran pedagang. Kalau ada yang curang akan dibawa langsung ke istana untuk dihukum." Seketika Hammam menjatuhkan timbangannya dan bersujud di depan Abu Nawas. "Ampun, Tuan, hamba khilaf. Timbangan ini hanya rusak sedikit. Besok akan hamba perbaiki. Ambillah semua kurma di lapakku sebagai permohonan maaf," ujarnya dengan air mata buaya. Abu Nawas menerima kurma dan mengangguk pelan. Tapi sebelum pergi, ia berkata sambil tersenyum, "Oh iya, jangan khawatir. Aku bukan benar-benar utusan wali kota. Aku cuma utusan perutku yang lapar." Lalu ia pergi sambil membawa sekarung kurma, meninggalkan Hammam yang nyaris pingsan. Keesokan harinya, semua orang di pasar heran karena timbangan Hammam tiba-tiba jadi jujur. Ada yang bertanya, "Hammam, kenapa timbangannya sekarang benar?" Hammam menjawab dengan lirih, "Karena aku takut sama utusan perut." Sementara itu, Abu Nawas duduk di warung kopi sambil tertawa. Kadang, perut kosong bisa lebih menakutkan daripada wali kota. Melihat gelagat Abu Nawas yang masih suka usil, Hammam mulai sadar bahwa selama ini dirinya bukan hanya ditipu, tapi juga diselamatkan dari aib yang lebih besar. Ia akhirnya benar-benar memperbaiki timbangannya dan mulai berdagang dengan jujur. Dalam hati ia berkata, "Lebih baik untung sedikit tapi halal, daripada untung banyak tapi harus dihantui utusan perut setiap hari." Sementara itu, Abu Nawas terus berjalan keliling pasar sambil tersenyum-senyum sendiri. Bukan hanya karena perutnya kenyang, tapi karena satu lagi pedagang curang berhasil ia sembuhkan tanpa harus mengangkat pedang. Kadang, gumamnya pelan, meluruskan yang bengkok cukup dengan sedikit akal dan banyak lapar. Di sebuah kampung yang damai dan tentram, hiduplah seorang tokoh terkenal bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai orang cerdik, bijak, dan suka membantu orang lain. Namun di balik kebaikannya itu, ia memiliki seorang tetangga bernama Karim, yang bukan hanya usil, tapi juga terkenal suka mencuri barang-barang kecil milik warga. Anehnya, Karim selalu bisa lolos tanpa bukti, sampai akhirnya dia mulai mengincar Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas kehilangan sendalnya. Bukan sendal biasa, tapi sendal kesayangannya yang sudah bolong di depan dan belakang. Anehnya, tidak ada orang lain di sekitar rumahnya kecuali Karim yang pagi itu terlihat berjalan mondar-mandir sambil memakai sendal yang sangat mirip dengan milik Abu Nawas. "Wah, sendalku hilang." Terus tetanggaku mendadak. "Punya sendal baru yang bau dan bolongnya pas di tempat yang sama," gumam Abu Nawas dengan senyum jengkel. Keesokan harinya, giliran ayam peliharaan Abu Nawas yang lenyap. Ayam itu biasanya berkokok tiap subuh, tapi pagi itu sunyi senyap. Saat Abu Nawas keluar rumah, ia melihat asap mengepul dari dapur Karim. Aroma ayam goreng, aroma kebohongan dan pencurian. Geram Abu Nawas, tapi ia tetap sabar. Tapi kesabaran itu runtuh ketika Abu Nawas kehilangan barang yang paling sakral di rumahnya, tongkat kayu. Bulukan yang biasa ia pakai untuk menakut-nakuti anak-anak yang tidak salat. "Ini sudah keterlaluan," teriak Abu Nawas. "Sendal, ayam, dan sekarang tongkat suci. Harus ada pelajaran untuk si Karim." Abu Nawas pun merancang sebuah rencana. Ia menggali lubang di depan rumahnya, lalu menutupnya dengan tikar tua dan daun-daun kering. Di atas tikar itu, ia menaruh kantong besar berisi koin-koin perunggu yang dicat warna emas. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Harta karun, silakan ambil gratis asal tidak tamak," diletakkan di samping kantong tersebut. Benar saja, saat malam tiba, Karim keluar seperti biasanya. Ia melihat kantong itu dan langsung berbinar. "Wah, ini pasti rezeki dari langit," katanya sambil menengok kanan kiri. Ia pun meraih kantong tersebut dan bruk, jatuh ke dalam lubang yang cukup dalam untuk membuatnya jera. Warga berkumpul setelah mendengar teriakan minta tolong dari lubang.
Abu Nawas datang dengan wajah polos. Wah, siapa ya yang jatuh ke dalam lubang harta karun? Bukankah sudah dibilang jangan tamak? Ujarnya sambil mengelus jenggot. Warga pun tertawa terbahak-bahak melihat Karim berlumur tanah dan emas palsu. Karim akhirnya mengaku telah mencuri barang-barang milik Abu Nawas dan warga lainnya. Sebagai hukumannya, Abu Nawas menyuruhnya menjadi penjaga WC umum selama sebulan penuh tanpa upah. Biar tahu rasanya hidup jujur dan bersih. Secara harfiah, kata Abu Nawas dengan gaya dramatis. Sejak saat itu, Karim tak pernah lagi berani mencuri. Ia malah jadi rajin membersihkan got dan membantu warga. Dan Abu Nawas akhirnya bisa tidur nyenyak, meski masih memakai sendal bolong. Katanya sendal boleh jelek, tapi hati harus tetap bersih. Dan halaman harus tetap penuh jebakan untuk pencuri. Suatu hari yang cerah, Abu Nawas bangun dengan semangat luar biasa. Ia merasa hari itu akan jadi hari paling menyenangkan. Dengan langkah ringan, ia berjalan ke dapur dan langsung terpaku. Dapur berantakan seperti habis dilewati badai, dan istrinya sedang berdiri dengan wajah seperti hendak menyulap sendok jadi senjata. Abu Nawas, teriak sang istri dengan nada yang bisa bikin singa lari ke gunung. Kau janji akan membereskan dapur kemarin, tapi yang kau lakukan hanya tidur seperti kucing kenyang. Abu Nawas tersenyum diplomatis, mencoba menenangkan suasana. Wahai istriku yang cantik jelita, seperti bulan purnama terbit dari barat. Jangan pakai puisi, bentak istrinya. Ini bukan pertunjukan sirkus, ini rumah tangga. Abu Nawas mengangkat tangan, seolah sedang ceramah di pasar. Wahai wanita bijaksana, sesungguhnya kekacauan adalah tanda kreativitas. Dapur yang berantakan adalah bukti bahwa kita hidup dinamis dan penuh ide. Sang istri mengangkat sendok kayu. Kreativitasmu akan kuhantam dengan kayu dinamis ini. Abu Nawas mundur perlahan seperti kambing mencium aroma sate. Ismen syok ganti strategi. Baik-baik, aku akan bersihkan dapur. Tapi sebelum itu, bolehkah aku minta segelas teh dulu? Teh? Sang istri melotot. Kau minta teh? Setelah membuat dapur seperti kapal pecah, bahkan tikus pun mogok kerja di situ. Abu Nawas menghela napas. Biasanya ia bisa menaklukkan menteri, raja, bahkan hukum logika dengan kepintarannya. Tapi kali ini, lawannya adalah makhluk paling sakti di muka bumi, istri sendiri. Dengan penuh kekalahan, ia mengambil sapu dan kain pel, lalu mulai membersihkan dapur sambil bergumam. Lebih mudah menjawab pertanyaan filsuf daripada menghadapi istri yang sedang marah. Karena dapur. Di tengah mengepel, ia berbisik pada kucing peliharaannya. Kau tahu kucing, jika aku bisa menyulap diriku jadi debu, mungkin aku bisa kabur lewat celah jendela ini. Kucing itu hanya menatap, lalu tidur dengan damai. Sementara Abu Nawas berkeringat, seperti sedang dihukum raja oleh ratunya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas bangun dengan semangat membara. Ia merasa hari itu sangat cocok untuk bercocok tanam. Ia menuntut hak suami alias jatah batin. Namun ketika ia melirik ke arah istrinya, alangkah terkejutnya ia melihat wajah sang istri seperti mendung di musim hujan. Dahi berkerut, bibir manyun dan tangan sibuk membanting-banting panci di dapur. Abu Nawas yang cerdik tentu tidak menyerah begitu saja. Ia mendekati istrinya sambil bersiul dan berkata manja, "Istriku sayang, kamu makin cantik kalau marah-marah. Seperti harimau betina yang sedang lapar." Sang istri langsung membalikkan badan, menatap tajam dan berkata, "Kalau aku harimau, kamu itu kambing kurus yang bikin darah tinggi." Tapi Abu Nawas tetap sabar. Ia tahu, untuk mendapatkan sesuatu yang besar, perlu pengorbanan dan strategi jitu. Maka ia mulai menyusun rencana, pujian, rayuan, dan sedikit drama. Ia mengambil sapu dan mulai menyapu rumah sambil bernyanyi. "Oh istriku, hatimu indah, tapi omelanmu bisa bikin genteng copot." Sang istri tetap tidak luluh. "Kau pikir cukup dengan nyapu dan nyanyi sumbang? Begitu aku langsung bahagia. Ini rumah berantakan.
Anak-anak belum mandi, dan kamu malah minta yang aneh-aneh. Abu Nawas tersenyum licik. Ia mendekat, lalu pura-pura jatuh terduduk di lantai, tangan di dada, mata memejam. Aduh, sepertinya jantungku melemah karena tidak mendapat asupan cinta dari istriku. Kalau aku mati, siapa yang akan menghiburmu dengan lelucon-lelucon receh? Sang istri melirik dari sudut mata. Dia amati mahiowita bersama sang kisi, setengah khawatir, setengah ingin melempar sendok. Tapi ia mulai geli juga melihat drama murahan itu. Kalau engkau benar-benar sakit, ayo kita ke tabib sekarang. Jangan-jangan kamu butuh bekam, bukan peluk. Abu Nawas bangkit dan berkata dengan serius, tabib tidak bisa menyembuhkan luka hati dan rindu yang menumpuk. Hanya pelukan istri tercinta yang bisa jadi obat. Dia lalu memeluk istrinya pelan berharap tidak kena tampar. Anehnya sang istri tidak menolak. Mungkin karena lelah marah, mungkin juga karena dalam hatinya sebenarnya ia juga rindu. Tapi sebelum suasana jadi terlalu romantis, ia berbisik, kamu hanya dapat jatah batin kalau nanti malam kamu juga nyuci semua pakaian anak-anak. Deal? Abu Nawas tersenyum lebar. Deal, bahkan kalau perlu aku nyuci pakai kaki sambil joget. Demi cinta semua bisa. Dan malam itu, terdengarlah suara Abu Nawas menyanyi sambil nyuci baju. Dengan harapan besar di ujung malam, di sebuah desa, tinggallah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Seperti biasa, hidupnya penuh akal, tapi kali ini dia sedang tak berkutik. Bukan karena raja, bukan pula karena utang, tapi karena 3 istrinya yang cerewetnya minta ampun. Istrinya yang pertama, Fatimah, sangat perfeksionis. Tiap hari mulutnya seperti jam weker, selalu mengoreksi hal-hal kecil. Abu, kenapa bajumu belum disetrika rapi? Katanya sambil menggulung lengan bajunya. Padahal Abu belum sempat bangun dari tidur siang. Istri kedua Zainab terkenal dengan hobi mengatur. Tak hanya mengatur rumah, tapi juga mengatur hidup Abu. Jangan duduk di situ. Itu bantal baru, warna biru. Duduk di bantal merah saja, cocok dengan warna kulitmu. Katanya serius. Seolah bantal adalah persoalan negara. Yang paling membuat Abu pusing adalah istri ketiganya, Salma, yang paling cemburuan. Kalau Abu bersin di dekat Fatimah, Salma langsung manyun seminggu. Bersin itu tanda cinta, Abu. Jangan sembarangan menebar cinta. Suatu hari, Abu Nawas duduk termenung di halaman, memandangi langit sambil berkata lirih, "Ya Tuhan, apakah ini ujian atau aku sedang jadi bahan candaan malaikat?" Lalu datanglah Fatimah dengan sapu di tangan. "Abu, kenapa duduk-duduk saja? Ayam belum diberi makan." Abu pun bangkit lesu seperti narapidana disuruh push-up. Baru 5 langkah, datang Zainab membawa daftar belanja. "Abu, jangan lupa beli cabai 7 biji. Bukan 6, bukan 8, 7. Tepat, kalau lebih, nanti masakanku tidak ada harmoninya." Abu mengangguk-angguk seperti juru parkir yang kelelahan. Saat Abu hendak keluar rumah, Salma sudah berdiri di depan pintu dengan mata menyipit. "Mau kemana?" "Ke warung." "Warung yang mana?" "Di sana ada penjual perempuan ya?" Abu ingin menjawab, tapi takut salah. Jadi dia hanya batuk pelan dan balik badan. Merasa lelah lahir batin, Abu pun pergi ke masjid, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, aku tak meminta banyak. Hanya sedikit saja, berilah aku 1 jam sehari, di mana aku tidak dimarahi." Malamnya, Abu punya ide brilian. Ia bangun tengah malam dan menulis surat cinta untuk masing-masing istrinya, lengkap dengan puisi ala-ala. Paginya 3 istrinya terharu, memeluk Abu bersamaan. Tapi karena tak sengaja mereka membaca surat yang isinya sama persis, suasana berubah jadi badai. Akhir cerita, Abu tidur di kandang ayam malam itu. Tapi ia tersenyum sambil berkata, "Lebih baik dimarahi 3 istri daripada tidak punya yang marah sama sekali. Setidaknya aku dicintai." Pada suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Abu Nawas pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia baru saja mengikuti lomba berdebat di alun-alun kota, dan tentu saja, seperti biasa, ia menang mutlak, otaknya encer, mulutnya lincah.
dan lawannya hanya bisa garuk-garuk kepala. Namun begitu sampai di rumah, wajah cerahnya mendadak suram. Istrinya sudah berdiri di depan pintu, menyambutnya bukan dengan peluk hangat, tapi dengan sorot mata tajam seperti pedang sultan. "Sudah jam segini baru pulang, Abu?" Tanyanya dengan nada dingin. Abu Nawas menelan ludah. "Aku tadi menang lomba debat, wahai istriku. Aku persembahkan kemenangan ini untukmu," katanya dengan senyum kecut. Tapi istrinya tidak terhibur. "Sudah 3 malam kau pulang larut, dan selama itu pula aku hanya ditemani bantal dan guling." Abu Nawas berusaha menenangkan suasana. "Bukankah bantal dan guling lebih lembut dariku? Aku ini keras kepala." Istrinya melipat tangan di dada. "Justru itu, aku butuh yang agak keras malam ini," katanya tanpa tedeng aling-aling. Wajah Abu Nawas langsung memerah seperti udang rebus. "Wahai istriku, bukankah cinta itu tidak menuntut?" Sang istri membalas cepat, "Tapi tubuh ini bukan tanah kosong yang cukup ditanami janji-janji." Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. "Aku lelah, wahai istriku. Otakku diperas sejak pagi. Rasanya seperti diputar di dalam gentong." Tapi istrinya tak peduli. "Kalau otakmu lelah, pakai yang lain, yang lebih bawah." Abu Nawas terbatuk, nyaris tersedak ludah sendiri. "Istriku, kau mulai belajar berkata-kata seperti pedagang pasar." "Darimu juga aku belajar," balas istrinya cepat. Akhirnya, karena tak tahan dimarahi terus-menerus, "Habis nawa awak pertueran, baiklah. Malam ini aku akan penuhi jatahmu. Tapi izinkan aku tidur sebentar, 1 jam saja. Setelah itu kau akan mendapatkan layanan bintang 5. Istrinya mengangguk. 1 jam. Tidak lebih. Abu Nawas pun merebahkan diri. Dan dalam waktu 5 menit, ia sudah mendengkur seperti seruling bocor. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, dan akhirnya azan subuh berkumandang. Abu Nawas masih lelap. Sang istri sudah menatapnya, seperti mau membakar ranjang dengan tatapan. Pagi itu Abu Nawas bangun dengan senyum lebar. Tidurnya nyenyak sekali, katanya. Tapi istrinya hanya diam sambil menyeduh teh dengan penuh tekanan. "Kau tidur seperti mayat kenyang. Aku di sebelahmu seperti batu nisan yang dilupakan." Abu Nawas terdiam. "Maafkan aku, wahai istriku. Sepertinya aku terlalu lelah." Istrinya menatap tajam. "Kalau malam ini kau mengulang, aku akan laporkanmu ke Kua." Setelah sadar, Abu Nawas berkata pelan, "Wahai istriku, sepertinya Allah sedang melindungimu dariku malam ini." Istrinya memutar bola mata. "Atau justru melindungimu dariku?" Esoknya, Abu Nawas menulis pesan di dinding rumah. "Mohon maaf, layanan suami tutup sementara karena alasan teknis. Buka kembali setelah mendapat izin istri." Abu Nawas dan belanja yang membawa petaka. Hari itu langit cerah, burung berkicau dan perut Siti sudah mulai keroncongan. Ia pun menyerahkan misi mulia kepada suaminya tercinta, Abu Nawas. "Abu, tolong beliin ini ya," katanya sambil menyerahkan secarik kertas berisi daftar belanja tepung, gula, santan, dan pisang. Abu Nawas mengangguk mantap. "Tenang, istriku. Aku ini pria serba bisa. Belanja? Kecil." Namun ada satu masalah. Abu Nawas tak pakai kacamata, dan daftar belanja yang ditulis Siti pakai pulpen habis tinta. Tulisan tepung terbaca jadi topeng, gula jadi gila, santan jadi santet, dan pisang jadi pusing. Dengan penuh keyakinan dan tanpa nanya dulu, Abu pun berangkat ke pasar, siap menunaikan misi dengan cara yang sangat salah. Di toko pertama, Abu Nawas berkata, "Pak, saya mau beli topeng, satu yang bisa buat masak." Penjualnya bingung. Tapi karena butuh jualan, dia sodorin topeng badut. "Ini bisa buat hiburan, Mas." Abu mengangguk. "Nah, pasti ini maksud istri saya, supaya masakan lebih ceria." Barang kedua, gila. Abu masuk ke toko mainan dan beli buku teka-teki berjudul Cara Menjadi Gila dalam 7 hari. Lalu untuk santet, ia nyasar ke toko klinik. Pulangnya ia bawa botol kecil berisi air yang katanya bisa mengusir roh penasaran. Dan untuk pusing, ia mampir ke apotek dan beli minyak angin karena dia pikir, istriku pasti pusing terus lihat aku makin ganteng. Sampai rumah, Abu Nawas menata semua belanjaan di meja dapur, seperti pameran karya seni. Siti datang sambil membawa pisau dapur dan senyum yang mencurigakan. "Abu, ini apa?" tanyanya pelan. Abu menjawab bangga, "Topeng badut untuk masak, buku gila biar seru, air santet buat pengawet, dan minyak angin buat kamu yang pusing mikirin aku." Hening, sangat hening.
Bahkan cicak pun menahan napas. Lalu meledaklah suara Siti seperti bom mercon di acara 17-an. Abu Nawas! Aku mau bikin kolak, bukan bikin acara horor. Abu mencoba tersenyum. Tapi kolak dengan nuansa mistis bisa jadi tren baru loh. Sebagai hukuman, Abu disuruh makan kolak versi spesial. Pisang mentah dicampur air, galon dan dihias dengan topeng badut, mengambang di atasnya. Sambil makan dengan berlinang air mata, Abu berkata, "Setidaknya ini pengalaman kuliner yang tidak akan kulupakan." Sejak hari itu, Abu Nawas dilarang belanja kecuali hanya untuk satu hal, beli pulsa. Itu pun dengan catatan harus diawasi, ditulisin besar-besar dan pakai peta, karena minggu lalu dia malah pulang bawa pulsa raket nyamuk.